Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Malam ini atau Kamis ini sering disebut sebagai Kamis Putih. Besok Jumat Agung, kemudian Sabtu Suci, dan biasanya Minggu sering kita kenal dengan Paskah. Malam hari ini saya akan membacakan renungan firman Tuhan bagi kita di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Injil Lukas 22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana ia biasa menuju Bukit Zaitun dan murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara kasih Tuhan, dalam kisah Kamis Putih ada beberapa bagian di dalamnya, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, perjamuan akhir, kemudian yang kita baca di Taman Getsemani dan pengkhianatan Yudas Iskariot dan seterusnya. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa yang terpenting di Taman Getsemani adalah pergumulan Tuhan Yesus dalam doanya. Dalam Injil Matius dikatakan ia 3 kali berdoa. Dalam doa-doa yang itu juga yang dia katakan, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Apa yang dapat kita renungkan dalam ayat ini? Yang pertama, mengajarkan kepada kita dalam suatu tekanan pergumulan yang berat seperti Yesus, maka dia berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Itu yang pertama. Doa itu penting, memberikan kekuatan kepada kita. Seperti dalam pembacaan ini, seorang malaikat datang dan memberi kekuatan kepada Yesus untuk melaksanakan tugas yang harus dikerjakannya untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Yang pertama, berdoalah. Yang kedua adalah dalam doa itu kita berkata, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan 2 kali dalam bagian ini dikatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita tetap berdoa menghadapi situasi seperti ini. Seperti Yesus menghadapi penderitaan yang akan dialaminya, ia datang berdoa sehingga ada kekuatan yang diberikan. Seperti dalam pembacaan kita, malaikat datang untuk memberi kekuatan kepadanya. Kita percaya ketika kita berdoa, ada kekuatan yang hadir bagi kita oleh kuasa Tuhan. Selamat menyambut Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.